Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghamparkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis ilmu ini. Kemudian kita lanjut kajian kita tentang Tafsirul Anlam, Syarhu Umdatil Ahkam, hadis-hadis pilihan dari hadis Bukhari dan hadis Muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan hati-hati kita ini cinta kepada ilmu agama, di mana di zaman sekarang ini banyak orang yang melalaikan ilmu agama. Padahal warisan yang paling berharga adalah warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmulah kita akan keluar dari kesesatan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Masya Allah, dengan izin Rabb mereka. Oleh karena itu, berpalingnya manusia dari ilmu, maka dia mudah tersesat, gampang menjadi orang yang menyimpang, orang yang kufur, orang-orang yang jahil, gampang menjadi orang-orang yang mudah disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wahyukan kepada kita. Tidak boleh kita menjauh. Sebagaimana Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya kami berikan dia kehidupan yang sempit. Ini bahayanya. Jadi kita menjauh dari perintah Allah, dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadikan hidup semakin menderita. Jadi dengan ilmu itu kita bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Makanya Ustaz Halim Nara pernah mengatakan, siapa yang punya masalah datang di majelis ilmu. Baik dalam masalah rumah tangga, banyaknya hutang misalnya, maka datanglah di majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah menjamin di dalam majelis ilmu ini ada sakinah, ada ketenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang datang mencari ilmu. Makanya para penuntut ilmu yang merasakan manisnya keimanan, itulah bagian dari jaminan Allah yang Allah berikan kepada
pencari-pencari ilmu. Makanya ada perkataan ulama, sekiranya para raja mengetahui nikmatnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan meninggalkan kerajaannya, lalu mereka akan pergi menuntut ilmu. Ya. Jadi itu ya, orang yang menuntut ilmu itu yakin bahwa hatinya akan merasakan kebahagiaan. Ya, makanya luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala kita menuntut ilmu agama. Ya. Dan tidak akan merugi orang-orang yang selalu mempelajari ilmu agama. Ya. Makanya ya, orang yang mengambil ilmu agama itu ya, dia akan beruntung terus. Naam. Ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir ibni Mut'im radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Hadis yang ke-96 dari Jabir ibni Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib dengan surah At-Tur. Ya. Jadi makna secara global hadis ini yaitu kebiasaannya Nabi SAW, ya, kana yutilul qira'ah fi salati subhi. Nabi itu ya punya kebiasaan adalah membaca dalam salat subuh dengan bacaan surah yang panjang, dan beliau selalu membaca yang pendek, ya, surah yang pendek pada salat maghrib. Itu menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawassatu fi ghairihima min as-salawatil khamsi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu ya yatawassat, yaitu memilih ayat-ayat yang pertengahan, yang sedang-sedang pada selain dari keduanya tadi, dari salat-salat lima waktu. Itu salat zuhur, salat asar, salat isya, Nabi selalu memilih surah-surah yang sedang-sedang, ya, yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Walakinnahu, akan tetapi Nabi SAW kada yatruka al-ada fayaksiru ma haqqahu tadwil li bayanil jawaz. Akan tetapi Nabi SAW terkadang meninggalkan kebiasaannya, lalu beliau ya sengaja memilih surah yang pendek, fayaksiru ma haqqahu tadwil. Jadi dia sengaja meninggalkan kebiasaannya yang suka membaca surah pendek, yang panjang di salat subuh, dengan surah pendek di salat maghrib. Ternyata Nabi tinggalkan kebiasaannya itu. Ya, Nabi sengaja membaca yang panjang untuk menjelaskan bolehnya ya membaca surah yang panjang di salat maghrib. Itu. Wali aqradil ukhra kama fil hadis min annahu qara'a fi salatil maghrib bi suratin wat-tur wa hiya min tiwalil mufassal. Ya. Dan ada juga tujuan-tujuan lain selain dari maksud untuk menjelaskan bolehnya memperpanjang bacaan pada salat maghrib. Itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW membaca pada salat maghrib dengan satu surah, yaitu surah At-Tur. Itu. Dan dia termasuk surah yang paling panjang. Itu. Insyaallah ya. Jadi Tur ya ada 2 halaman lebih, ya. Itu.
Masya Allah. Jadi kita mengambil pelajaran di sini bahwa Nabi SAW sengaja meninggalkan kebiasaannya, yaitu kebiasaan membaca surah pendek di salat maghrib dengan membaca surah yang panjang untuk menjelaskan boleh kita membaca surah yang panjang di salat maghrib. Karena sebagian ada orang, ini maghrib ini pendek waktunya, jadi boleh pakai ayat-ayat yang panjang. Iya. Padahal Nabi justru berbeda dengan pendapatnya manusia. Ya, jadi Nabi itu sengaja supaya jangan menganggap seperti tadi bahwa ini salat maghrib jadi tidak boleh bacaan yang panjang. Ya sekalian, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yaitu anal masyru' huwal jahru fi salatil maghrib. Dalam hadis ini bahwa disyariatkan, ya, al masyru' huwal jahru fi salatil maghrib. Iya. Jadi disyariatkan menjaharkan bacaan pada salat maghrib. Ya, dijaharkan, ya, dibaca secara baca jahar. Ya, dinyaringkan. Diperbesar, ya. Itu. Yang kedua, jawazu italatil qira'ah fiha, yaitu bolehnya memperpanjang bacaan dalam salat maghrib tersebut. Ya. Ini ya dua faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi boleh, ya. Ya. Jadi ini contoh saja, mau baca surah yang lain selain dari surah Tur boleh. Ya, misalnya surah Az-Zariyat boleh. Iya. Itu, ya. Taib. Hadis yang selanjutnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW kana fi safarin fasalla al-isya al-akhirah faqara'a fi ihda rak'ataini bitin waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Hadis muttafaqun alaih. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Jadi pernah Nabi dalam safar, ya. Fasalla bil isya fasalla al isya al akhirah. Lalu Nabi salat Isya, ya, salat Isya di akhir dari safarnya, ya. Lalu Nabi membaca salah satu dari 2 rakaat dengan surah At-Tin waz Zaitun, Wat-Tini waz Zaitun. Ya. Lalu kata sahabat, ya, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia bilang, saya tidak mendengar salah seorang pun yang lebih bagus suaranya dan lebih bagus bacaannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara makna dalam hadis ini secara global, ya, maknanya yaitu suratut tin min qisaril mufassal allati tuqra'u fi salatil maghrib. Jadi surah Tin ini termasuk surah, ya, yang pendek, ya, al-mufassal. Ya, surah yang berdiri sendiri, yang pendek, yang dibaca pada salat maghrib. Naam. Wa qad qara'aha bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil isya. Dan sungguh Nabi telah membaca surah tersebut pada salat Isya. Li'annahu kana fi safarin. Karena Nabi dalam keadaan safar. Was safar yura'a fihi takhfif wa tashil li masyaqqati wa ina'ihi. Dan safar, ya, beliau itu selalu menjaga, ya, adanya keringanan, adanya kemudahan, karena
adanya kesulitan, ya, adanya beban dalam safar tersebut. Makanya hikmahnya di sini Nabi Nabi berusaha menjaga itu supaya tidak tambah beban lagi. Ya. Itu. Jadi safar itu bagian daripada asap. Ya. Siksaan. Bayangkan orang safar kadang bangun jam 2, ya, tunggu kapal misalnya, apalagi hujan lagi, ya, karena masih dalam keadaan ngantuk, mau tidak mau harus berangkat misalnya. Itulah sehingga dikatakan dia bagian daripada asap. Iya. Sehingga dalam safar Nabi SAW, ya, memberikan keringanan. Itu. Inilah menunjukkan bahwa agama ini adalah rahmat bagi umatnya. Ya, jangan orang sudah susah ditambah susah lagi. Iya. Jadi Islam itu datang membebaskan kita dari beban, dari penderitaan, dari bahaya. Ya, makanya orang yang beragama sebagaimana yang Nabi ajarkan itu akan mudah baginya. Tapi orang yang melakukan agama tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi justru mempersulit dirinya, membebani dirinya. Ya. Itu. Makanya bersyukur, ya, kalau kita selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada istahabba fihi kasrat salah ar-rubaiyah. Karena itulah Nabi SAW, ya, dia menganjurkan pada safar tersebut, ya, untuk melaksanakan salat qasar yang 4 rakaat menjadi 2. Ya, salat asar boleh diqasar menjadi 2. Salat zuhur boleh juga diqasar menjadi 2. Ya. Bahkan dijamak langsung boleh. Ya. Jadi langsung dijamak. Zuhur 2 rakaat, habis itu ambil lagi asar 2 rakaat. Ya. Dengan melaksanakan qomat di antaranya, ya. Ya, dianjurkan begitu. Supaya apa? Ada keringanan. Ya. Sama dengan orang yang misalnya tentara, polisi yang menjaga keamanan, atau dokter yang lagi melakukan tugas operasi misalnya, diberikan keringanan baginya. Ya. Orang yang dikhawatirkan hartanya akan kecurian, maka boleh dia menjaga hartanya, ya, lebih diutamakan, dibolehkan menjaga harta daripada, ya, mendatangi sholat. Iya, karena adanya maslahat tadi. Itu. Jadi bukan berarti ditinggalkan sholat, ya, tapi Allah memberikan keringanan di situ. Baik. Wa ma kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam musafiran. Ya. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seorang musafir, ya, fa innahu lam yatruk ma yub'asu 'alal khusyu'. Ya. Jadi bersamaan dengan keadaannya Nabi bahwasanya beliau seorang musafir, maka beliau pun tidak meninggalkan, ya, apa yang bisa menjadikan hati itu khusyuk. Wahdarul qalbi ala sima'il Qur'an. Ya, wahdarul qalbi ala sima'il Qur'an. Ya. Nabi juga tidak meninggalkan, ya, yaitu hati yang selalu hadir dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau betul-betul setiap ayat yang dia baca, ya, beliau ambil faidah darinya. Ya, itu yang dimaksud di situ. Hadirnya hati
dalam membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu dihayati ya, ditadabburi. Naam. Allah katakan masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Jadi Allah katakan perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat lalu dia tidak mengamalkannya, itu seperti himar keledai, yang membawa barang-barang yang berguna tapi dia tidak pernah memperhatikannya. Ya, kata ulama boleh jadi dia berupa minuman yang bisa menghilangkan hausnya, tapi dia tidak pernah memperhatikan apa yang dibawanya, apa yang di atas pundaknya. Ya, akhirnya dia terus berada dalam keadaan haus. Ya, padahal sekiranya dia menoleh, memperhatikan, maka dia bisa meneguknya. Ya, bisa menghilangkan dahaganya. Itu perumpamaan orang yang membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi dia tidak menghayatinya. Sehingga kita tidak boleh seperti itu. Jadi setiap membaca Al-Quran 5 ayat, ya, kita tadabburi, pahami baik-baik artinya. Jadi kita bukan mengejar bacaan itu harus tuntas, ya, dari halaman pertama sampai habis. Ya, tapi bagaimana kita mengambil faidah dari setiap ayat yang kita baca, sebagaimana Nabi SAW yang beliau lakukan dalam salatnya. Ya, karena hati itu perlu dijaga. Kata Nabi SAW, masalul hayyi wal mayyit kamasali masalul dzakir wal ladzi lam yazkur. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kamasalil hayyi wal mayyit. Itu sama perumpamaannya dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Makanya hati ini bagaimana supaya selalu mengingat Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Ketika kita mendapat ayat-ayat tentang azab, ya, tentang neraka, maka kita berlindung kepada Allah. Ketika mendapatkan ayat-ayat tentang surga, maka kita memohon agar bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya di situ. Sehingga kita mendengarkan misalnya tentang kisahnya Firaun, kisahnya ketika Allah suruh para malaikat bersujud lalu iblis tidak mau bersujud, ya. Kita baca ayat itu, kita pun meminta supaya kita seperti para malaikat yang selalu taat kepada Allah terhadap perintah Allah, yang berlindung dari sifatnya iblis yang tidak mau mendengar ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang selalu hadir, ya, dalam menyimak Al-Quran itu diinginkan. Wa huwa tahsinus shaut fi qiraatis shalah. Dan Nabi SAW itu, ya, selalu memperbagus suaranya dalam bacaan salat. Jadi dianjurkan, ya, kita memperindah suara. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang tidak memperindah bacaannya maka bukan termasuk dari golonganku. Makanya Nabi SAW mengajarkan supaya kita membaca Al-Quran selalu memperbagus. Apa yang diambil dari hadis ini? Ma yu'khadhu minal hadis jawasul jawasu qiraati qisaril mufassal fi salatil isya. Itu bolehnya kita membaca, ya, surah-surah yang pendek, ya, dalam salat isya. Itu dibolehkan. Yang kedua, annal ahsan takhfifus shalah fi safar, bahwa yang paling bagus yaitu memperingan salat dalam safar. Itu yang paling bagus. Wa mura'ata halil musafirin, dan selalu kita memperhatikan keadaan orang-orang yang safar. Walau kana indan imam raqbah fi tatwil,
sekalipun ya imam menginginkan ya dia ingin memperpanjang bacaan. Gitu. Jadi seorang imam harus perhatikan keadaan orang-orang yang safar. Iya. Jadi ada juga sampai sekarang ya, ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat qasar dalam safarnya. Iya. Itu. Padahal Nabi SAW mengajarkan supaya kita mengambil keringanan. Iya. Jadi kita dalam beragama ini dilarang gulu, berlebih-lebihan. Ya, dilarang juga meremehkan. Jadi sepanjang ada kemudahan yang Allah berikan, itu kita disuruh mengambil kemudahan itu. Jadi Nabi itu kalau ada dua pilihan, maka cari yang paling ringan. Ya, tapi kalau masalah haram, Nabi itu paling menjauh darinya. Ya, jadi Nabi itu ya selalu mengambil yang paling ringan. Iya. Taib. Kemudian yang ketiga ya sekalian, yaitu istibabu tahsini saut fil qira'ah walau fis shalah. Yaitu dianjurkan kita memperbagus suara ya dalam membaca Al-Qur'an sekalipun dalam salat. Li'annahu yub'asu 'alal khusyu'i wan hudur. Sesungguhnya ya dengan cara seperti itu tadi bisa membangkitkan kekhusyukan dan kehadiran hati. Ya. Hadis yang ke-98 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ba'asa rajulan ala sariyah. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi kun huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman azza wa jalla. Wa hibu an aqra biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Hadis muttafaqun alaihi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat dalam suatu peperangan ala sariyah. Jadi sariyah ini peperangan yang Nabi tidak hadir di dalamnya. Ya. Dan dimaksud di sini qala Syekh Syakir, berkata Syekh Syakir, yang dimaksud adalah Kalsum ibnu Zahdam. Jadi sahabat yang diutus oleh Nabi SAW adalah Kalsum bin Zahdam. Dan beliau ini wakil Qarar ibn Zahdam, ada yang mengatakan beliau namanya Qarar bin Zahdam. Dan beliau kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Ya, jadi beliau ini membaca dalam salatnya, kalau dia jadi imam ya. Ya, kalau mengimami sahabat-sahabatnya, beliau itu selalu menutup bacaannya pada rakaat kedua dengan qul huwallahu ahad. Iya. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka pulang, mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat menilai apa yang dilakukan sahabat ini berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya. Jadi ya, sehingga dia pun melaporkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Tanya dia, ya, apa maksud dia melakukan hal itu? Fasaluhu, maka mereka pun menanyanya. Faqala li annaha sifatur rahman azza wa jalla. Maka dia pun menjawab
Karena sesungguhnya ya surat tadi yaitu surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu adalah sifatur Rahman, yaitu sifat Allah yang Maha Pengasih. Itu. Jadi surat Al-Ikhlas di situ ya adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Iya. Itu ya. Wahibu an aqra biha, sehingga saya pun suka ya membaca surat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Subhanallah. Jadi ya sekalian, sahabat ini ya tidak diingkari oleh Nabi. Ya. Nabi justru membolehkan ya membaca surat Al-Ikhlas ya dalam salat. Itu. Yang penting niatnya yang bagus. Sebagian ada orang kan kita mau cepat-cepat supaya selesai. Itu bukan niatnya yang bagus kalau gitu. Ya. Jadi sengaja surah yang pendek. Sahabat ini bukan karena dia mau itu, bukan. Tapi dia karena cintanya kepada Allah. Ya, adanya sifat Ar-Rahman di situ. Itu. Karena kejujurannya akhirnya ya Nabi memberikan apa? Busyra, kabar gembira kepadanya. Itu. Jadi Nabi itu ya tahu bahwasanya sahabat ini betul-betul niatnya lurus. Itu. Makanya kita dalam salat itu ya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan semua. Itu. Dan kita tidak bisa berdusta. Itu. Tidak bisa berdusta. Ya, sama dalam puasa, sama dalam menuntut ilmu. Kita harus punya niat yang ikhlas yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kejujuran itu akan mengantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana sahabat tadi. Itu. Al-makna al-ijmali, makna secara global ya sekalian. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi ala sariyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat-sahabatnya ya dalam suatu peperangan. Ya. Wa min adatil umara annahum humul a'imma fis shalah. Dan termasuk dari kebiasaan para pemimpin ya yang diutus ya dalam perang tersebut ya. Jadi selain untuk menjadi pemimpin perang, dia juga punya kebiasaan yaitu menjadi imam dalam salat. Itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi selain menjadi pemimpin ya dalam perang, mereka pun menjadi imam dalam salat. Wal maftun li fadli ilmihim wa dinihim, dan sebagai ya pemberi fatwa, mufti. Itu. Ya ada masalah ditanya. Itu. Kenapa? Karena mereka memiliki keutamaan ilmu dan agama. Ya, ini pentingnya ilmu ya. Jadi orang yang berilmu itu ya selalu menjadi rujukan. Itu. Itu ya. Makanya orang berilmu selalu dimuliakan dimanapun dia berada. Fakana yaqra'u Qul huwallahu ahad, dan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ini ya, dia membaca Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua dalam setiap salat. Itu. Jadi selalu itu yang dia baca. Min kulli shalah, bayangkan. Itu saja yang diulang-ulangi pada rakaat kedua. Qul huwallahu ahad. Tidak ada bacaan lain. Falamma raja'u min ghazwatihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Jadi tatkala mereka kembali dalam peperangan, ya, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan hal itu. Gitu. Lalu Nabi berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanya dia, apa maksud dia melakukan hal itu? Ahwa li mahdil musadafa aw li syai'in minad dawa'i. Itu. Apakah tujuannya dia, ya, li mahdil musadafa aw li syai'in minad dawa'i? Ya. Apakah tujuannya dia membaca itu, ya, karena dia merasa kayak tadi, ya, karena dia mau yang istilahnya mau cepat selesai dalam sholat sehingga dia menyengaja, ya, hal itu, atau tanya dengan maksud apa, dengan tujuan apa? Faqala al-amir, maka berkatalah sahabat tadi, yaitu amir, ya, iya, yaitu pemimpin, sana'tu dzalika liistimaliha, ya, saya melakukan hal itu karena saya, ya, itu apa, liistimaliha, adanya di situ di dalam surat tersebut, ya, ayat yang menyangkut tentang sifat Allah yang Maha Pengasih. Gitu. Wa ana uhibbu takriruha lidzalik, dan saya suka mengulang-ulang surat tersebut karena itu. Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya, akhbiruhu annahu kama qarrara hadhihi surah li mahabbatihi li sifatir rahman, kabarkan kepadanya, ya, sebagaimana dia selalu mengulang-ulang surah ini karena kecintaannya kepada Allah yang Maha Pengasih, karena adanya sifat Rahman di situ, ya, kabarkan sesungguhnya Allah mencintai dia. Ya. Wa ya laha min fadilah, maka wa ya laha min fadilah, dan alangkah, ya, besarnya keutamaan dari surat tersebut. Masya Allah. Ya, surah Al-Ikhlas juga termasuk keutamaannya, itu sepertiga dari apa? Dari Al-Quran. Ya, jadi selain karena adanya di situ sifat Rahman, ternyata juga karena keutamaannya dia setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah. Dan keutamaan yang lain karena menyangkut tentang ketauhidan. Luar biasa. Allah itu Maha Esa. Ya. Allah tempat bergantung. Segala kebutuhan kita ada semua pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjadikan sahabat, ya, cinta dengan surat ini. Ya. Berarti bisa menguatkan keimanan kita, ketauhidan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertauhid semakin bertambah cintanya kepada Allah. Akhirnya Allah pun mencintai dia. Ya sekalian, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu qiraati qisaril mufassal hatta fi ghairi salatil maghrib minal faraid. Yaitu bolehnya membaca surah yang pendek. Ya. Surah yang pendek hingga pada
selain dari solat maghrib dari solat-solat yang wajib. Ya, jadi solat asar boleh juga, solat zuhur juga boleh, atau solat isya boleh. Dibolehkan membaca surah yang pendek. Itu. Yang penting niatnya seperti sahabat tadi. Ya. Bukan karena sengaja menghindar dari bacaan yang panjang, ya, karena merasa solat itu misalnya terlalu lama kalau baca ya surat-surat yang lain. Ya, jadi itu innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niat. Ya, harus kita jaga niat. Itu. Harus kita perhatikan niat. Kemudian yang kedua, fadlu suratil ikhlas wa istihbabu qiraatiha. Ya, jadi keutamaan surat al-ikhlas dan dianjurkan membacanya. Itu. Yang ketiga, anna tafdila ba'dil Qur'an ala ba'd. Ya, yang ketiga bahwa keutamaan ya sebagian Al-Qur'an atas sebagian yang lain. Ya. Jadi Al-Qur'an itu memiliki masing-masing keutamaan, kelebihan. Ya, termasuk surah Al-Ikhlas ini dia punya kelebihan dibanding dengan surah-surah yang lain. Ya. Jadi seorang mukmin ya, misalnya dia tidak bisa membaca dalam Al-Qur'an dalam sehari ya surat menghatamkan Al-Qur'an, dia boleh ya membaca Al-Ikhlas 3 kali misalnya. Ya, itu senilai pahalanya membaca satu Al-Qur'an 30 juz. Masya Allah. Ya. Itu ya. Ini keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Cukup baca 3 kali. Masya Allah. Kemudian wa'ilan lima yahtawi alaihi al-mufaddal min tamjidillahi wassana'i alaihi. Iya. Kemudian di sini wa'idun lima yahtawi alaihi al-mufaddal. Jadi sahabat Nabi ya sengaja mengulangi surat ini, bayangkan. Karena apa yang terkandung di dalamnya, adanya di situ keutamaan yang luar biasa dari pengagungan terhadap Allah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat sahabat Nabi sampai berulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi setiap dia sholat pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas. Itu saja yang dia ulang-ulangi. Ya, subhanallah. Ya, jadi nanti sholat lagi dia baca lagi surat itu. Ya. Kemudian fahadhi surah ya. Baik ya. Waktu sudah masuk. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.